Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu mengasihi dan menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, maha baik, yang selalu mengasihi kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 12 ayat 11-12. Tertulis demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Saudara yang dikasihi Tuhan, Sabat telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Semua tuntutan hukum Taurat dipenuhi di dalam Dia. Pertanyaannya, apakah kita masih mau mempertahankan aturan Sabat seperti di Perjanjian Lama? Pada hakikatnya, semua aturan Sabat itu tidak dapat dipenuhi seluruhnya. Baik imam, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, mereka semua telah melanggar aturan Sabat. Dan kita semua tidak bisa tidak, pasti juga menjadi pelanggar Sabat. Jadi bagaimana bisa kita mau kembali ke zaman aturan Sabat itu yang sebenarnya telah gagal untuk ditaati dengan sepenuhnya? Masih maukah kita hidup secara legalistik agama yang penuh dengan aturan mengikat tapi tidak esensial, yang menimbulkan konflik dan penghakiman? Inti dari Sabat adalah istirahat dari pekerjaan dan ibadah kepada Tuhan. Tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah menambahkan banyak aturan di dalamnya. Tuhan Yesus adalah penggenapan Sabat. Di dalam Dia, kita memperoleh istirahat secara rohani untuk selamanya. Dalam Matius 12 ayat 11-12 ini tertulis, "Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Konteks dari ayat ini adalah suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus berada di sebuah rumah ibadat, dan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Lalu orang-orang di dalam rumah ibadat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud pertanyaan mereka adalah untuk mempersalahkan Tuhan. Tuhan Yesus menjawab dengan pertanyaan balik. Apakah kalau ada domba milik mereka jatuh pada hari Sabat ke dalam lubang, apakah mereka tidak akan mengeluarkannya? Tuhan Yesus tahu kebiasaan mereka yang di satu sisi menuntut orang lain memenuhi aturan Sabat, tapi mereka sendiri menjadi pelanggar Sabat. Mereka menuntut orang untuk menjaga aturan Sabat, tapi mereka sendiri tidak mematuhinya. Pertanyaan balik Tuhan Yesus tidak dapat dijawab oleh mereka. Kalau seekor domba saja yang jatuh pada hari Sabat diselamatkan oleh mereka, maka manusia yang sakit yang ada di depan Tuhan Yesus juga dapat disembuhkan. Meskipun itu hari Sabat, tapi kebaikan dapat dikerjakan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya ini. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di sana bukannya memuji Tuhan, bukannya bersyukur, tapi mereka menjadi marah dan bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sikap kita seperti orang-orang Farisi
dan semua orang yang ada pada saat itu di rumah ibadat, yang membenci kebaikan yang dilakukan Tuhan Yesus, yang menuntut orang memenuhi aturan Sabat tapi mereka sendiri melanggarnya. Apakah kita seperti itu? Apakah kita menjadi para penghakim dan para penuntut yang sudah kehilangan belas kasihan? Di dalam ayat yang sebelumnya dari pasal ini, ayat yang ke-7, Tuhan Yesus katakan, "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan hati yang penuh kasih dan belas kasihan, seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih dan senantiasa bertindak dimotivasi oleh belas kasihan. Mari beristirahat di dalam Tuhan Yesus, karena Dialah penggenapan Sabat. Di dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan perhentian dari semua usaha manusiawi kita untuk memperoleh keselamatan. Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih mengerti akan kehendak Tuhan dan hidup dalam kebenarannya setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan dan hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. Seringkali kami terikat dengan berbagai aturan legalistik yang menghalangi kami untuk berbuat baik, yang seringkali membuat kami menghakimi orang lain, bahkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan kami, kegiatan gereja, kegiatan rohani. Terlalu sering kami menghakimi orang lain berdasarkan aturan-aturan dalam pikiran kami sendiri. Tolong kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu dan penuhi hati kami dengan belas kasihan, dengan kasih-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih untuk tuntunan firman-Mu. Tolong kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa dibangkitkan kembali iman dan pengharapan mereka, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, diberikan jalan keluar. Berkatilah bangsa kami dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan berikan pertolongan-Mu ya Tuhan, di wilayah-wilayah konflik, di wilayah bencana, agar Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.